dipersembahkan oleh cuma ada satu pertanyaan. Apa tuh, Pak? Bagaimana caranya kita ngumpulin orang segitu banyak nanti di GBK? Gimana cara ngisi GBK yang besar itu katanya? Jadi bahkan Pak Jokowi sempat ada keraguan. Iya. Ya, Pilpres ini seperti bencana juga, dan saya bertemu dengan Sleng itu setiap terjadi hal-hal seperti ini di KPK, di Bundaran HI. Jadi selalu kalau ada problem selalu ketemu ya? Bahwa sirkus lumba-lumba keliling ilegal. Siapa yang menjanjikan itu? Dari Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan, itu yang Anda akan tuntut janjinya? Iya, sampai kapanpun sih. Sampai ganti orangnya juga ayo aja terus. Lebih sulit meyakinkan klien bank atau lebih sulit bicara sama anak SD? Klien bank lebih intelektual, tapi mereka jauh lebih jujur. Saya kemukakan ini loh orang nomor satunya di perusahaan minyak bumi yang di Chevron itu CVI. Saya tunjukkan gambar saya. Oh itu Bapak katanya. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Inilah kisah warga yang aktif terlibat menjaga hajat hidup orang banyak. Mereka menyerupai wajah kita membela urusan warga tanpa diminta. Tak ada yang memerintah mereka kecuali kepedulian kepada sesama. Ketika negara tampak terbeban, Indonesia selalu punya barisan relawan. Bergerak karena sebuah keyakinan, berkorban tanpa embel-embel bayaran. Inilah Mata Najwa. Diam bukan pilihan. Kita harus menang total, dukung revolusi mental. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Tanggal 9 Juli kita pesta demokrasi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Pemirsa, lebih dari 100.000 orang berkumpul tanpa iklan gencar dan tanpa identitas parpol datang demi memberi dukungan pada salah satu peserta Pilpres. Itulah konser Salam Dua Jari yang menghentak Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebuah hajatan yang disiapkan secara kilat dan melibatkan relawan dan massa tanpa dibayar. Telah hadir seorang musisi relawan penggagas konser, Abdi Negara alias Abdi Sleng. Selamat malam, Mas Abdi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Ide awalnya membuat konser di GBK pada hari terakhir kampanye, itu dari mana? Ada beberapa pertimbangan sih sebenarnya. Memang dari sejak kita declare, Sleng dan teman-teman musisi lain declare untuk berpihak dan mendukung Jokowi gitu. Kita berpikir jangan tanggung-tanggung lah gitu ya. Jadi mulai dari declare, terus buatin lagu dan konser besar. Nah, pada saat untuk konser besar ada beberapa pertimbangan yang akhirnya kita memilih tanggal 5. Memang tanggal 5 itu kita anggap sangat penting karena itu hari terakhir, tapi sangat riskan kalau itu gagal gitu ya. Kalau itu bagus besar, hasilnya bisa efeknya bisa bagus ya. Tapi kalau gagal, definisi gagalnya ini apa? Kalau kosong sepi. Kalau kosong sepi hari terakhir kampanye iya, pula. Iya benar. Karena kita ingin mendapatkan efeknya, bandwagon efeknya itu kita pengen dapat di situ. Jadi karena memang target kita ke swing voters dan orang-orang yang golput untuk setelah menonton konser itu atau mendengar konser itu jadi ingin berpartisipasi. Seberapa sulit ketika itu mengumpulkan, kan persiapannya juga kilat, walaupun idenya sejak awal, tapi persiapan hanya 5 hari, mengumpulkan begitu banyak orang, pengisi acara maupun mengorganisir ratusan ribu orang dalam satu tempat. Susah-susah gampang. Jadi karena gini, saya pikir karena semua orang punya passion yang sama. Semua orang punya semangat yang sama gitu. Ada satu figur yang menjadi magnet kita untuk bekerja gitu. Jadi enggak terlalu sulit sih sebenarnya. Pada saat ide itu dilontarkan, disebarin lewat teman-teman, lewat sosial media, semuanya langsung sepakat, ayo kita jadikan gitu. Jadi saat itu
ide tadi dari wacana menjadi ide, terus akhirnya ada eksekusi untuk melakukan itu, semuanya bergerak, semuanya langsung unjuk tangan. Saya lakukan ini, saya lakukan ini, saya lakukan ini. Dan semuanya volunteer, semuanya volunteer. Dan tidak hanya artis kan? Dan tidak hanya artis, semua. Berbagai semua kalangan. Semua kalangan. Kita ada cuplikan apa yang terjadi di balik layar. Kita saksikan sama-sama. Nanti saya tanya lebih jauh. Tadi serius sekali membrief calon presiden Joko Widodo itu bicara soal apa tuh Mas Abdi? Itu pada saat hari H atau sebelumnya tuh? Itu ya hari itu H. Hari H. Jadi, itu yang kedua kali. Yang pertama kali saya waktu datang untuk menjelaskan itu, menjelaskan konsep secara keseluruhan, dia dengan gayanya gini. Cuma ada satu pertanyaan. So, apa tuh Pak? Bagaimana caranya kita ngumpulin orang segitu banyak nanti di GBK? Gimana cara ngisi GBK yang besar itu katanya? Jadi bahkan Pak Jokowi sempat ada keraguan. Iya, hampir semua ragu gitu. Bagaimana sih kita ngumpulin dalam waktu singkat, dalam waktu 1 minggu untuk ngumpulin segitu banyak orang? Saya sendiri punya keyakinan karena gini, mungkin karena biasa ya. Kalau misalnya kita keluarin album, di saat Slank keluarin album, itu ada getaran yang kita bisa rasakan, oh ini album akan meledak nih. Kalau kita bikin konser banyak orang yang akan datang. Jadi pada saat kita declare buat lagu Salam Dua Jari tadi, itu getaran-getaran itu udah terasa. Sudah berasa, jadi sudah ada feeling. Sudah ada feeling bahwa jadi saya yakin banget bahwa ini akan besar. Selain sendiri pernah tidak konser dihadiri sebanyak itu? Kita pernah main di GBK juga, yang hadir kira-kira sekitar 50 ribuan orang, setengahnya ya. Setengahnya. Ya, saya yakin bahwa ini ada campur tangan Tuhan, ada tangan Tuhan. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan untuk Mas Abdi. Orang pasti berpikir, wah ini pasti dapat bayaran gitu. Atau di bencana, wah ini pasti nggak akan transparan, pasti duitnya akan ditilep, misalnya kayak gitu. Ya kalau kita cuma mikir kayak gitunya ya energinya capek di tengah jalan. Jadi ya kerjakan saja gitu.